Mari kita akan berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami. Kami tahu karena Engkau yang menolong kepada kami. Engkau memberikan istirahat yang baik di waktu malam. Kau sudah menjaga dan melindungi kami. Walaupun mungkin ada beberapa jemaat kami yang terendam banjir, Engkau saja yang akan menolong Tuhan, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Memberikan kesehatan dan kekuatan walaupun di tengah-tengah banjir. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang menjaga dan melindunginya. Pada pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah Tuhan, dan biarlah hati kami dan mata kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau mau berkati ibadah kami pada pagi ini. Dari awal sampai akhir, kami sangat bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal ini sampai pada akhir, dan Engkau menyertai kami semua dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Walaupun cuaca mendung dan terasa dingin, tapi biarlah hati kita tetap hangat bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Roh Kudus ada di tengah kita. Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Dan siap melawat kita. Seberapa banyak hati yang terbuka pagi hari ini. Mari kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, terlalu banyak yang Engkau buat bagiku. Terlalu banyak yang Engkau berikan bagiku. Amin. Bahkan kalau aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau terus ada bersama dengan aku. Haleluya.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan kau bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Mari dengan ucapan syukur, angkat kedua belah tanganmu, katakan ku bersyukur. Buat kasih Kau setiamu setuju bahwa di Tuhan, dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku haleluya. Yang paling meriah buat Tuhan, yang paling agung buat Tuhan. Haleluya. Katakan bersama saya, haleluya. Haleluya. Saya mau bersyukur. Saya mau bersyukur. Walau dunia berguncang, Walau dunia bergoncang, gunung beranjak, badai mengamuk, aku akan tetap bersyukur. Haleluya.
Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun berancang dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun berancang dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, mari dengan sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun berancang dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun berancang dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saya mau sepakat dulu. Siapa yang percaya kalau Tuhan kita dahsyat? Siapa yang percaya kalau Tuhan kita berkuasa? Ayo kita naikkan pujian lebih semangat lagi. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sama-sama deklarasikan dia hebat. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Karena dia adalah benteng kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita. Benteng hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Hey! Berjalan bersamamu, Tak akan ku gentar.
kehidupan kita. Dia perisai dalam kehidupan kita. Dia Yesus, nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, sekali lagi katakan kau kekuatanku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kita saling mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Dia yang layak kita puji. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Sekali lagi. Engkaulah Raja
Tuhan baik, saudara. Amin. Tuhan baik. Kita lihat berita kemarin lusa, banyak sekali bencana, banyak sekali masalah, banjir. Saya percaya meskipun Tuhan izinkan kita terkena dampak itu, tapi Tuhan akan beri kita kekuatan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Yesus. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita bisa andalkan, saudara. Nggak ada yang seperti Dia. Nggak ada Tuhan yang seperti Yesus. Karena hanya Dia yang setia. Hanya Dia yang mau mati untuk kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan
pujian ini dengan dasar kekaguman kita akan Tuhan. Pengharapan kita akan Tuhan. Haleluya Yesus. Yang setia, Haleluya. waktumu selalu yang terbaik. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, Inilah pengakuan iman kami Tuhan. hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu Inilah selalu iman kami Tuhan kepada yang Yesus. terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Ya Yesus. dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Haleluya Yesus. Tuhan pemulihku. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Kami deklarasikan iman kami Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami satu-satunya. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang kami andalkan. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang setia Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan. Apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan. Penderitaan apapun Tuhan. Masalah apapun Tuhan. Kami tahu kami punya sandaran Tuhan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang dapat kami andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau berkata Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan kami yang setia, Engkaulah Tuhan kami yang baik, Engkaulah Tuhan Yesus kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan tidak pernah luput dari kami, tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada dengan kami Tuhan. Engkau akan selalu ada di sisi kami Tuhan. Apapun Tuhan masalah kami Tuhan, kami tetap percaya Tuhan Yesus kalau Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau Engkau akan terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan kepada kami Tuhan. Sehingga Kamu boleh mengizinkan kami Tuhan pagi hari ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Karena kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Jadikanlah kami berkat, jadikanlah kami perpanjangan lidah-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Jadikan kami kekuatan bagi setiap orang yang mengenal kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Berkatilah ibadah-Mu Tuhan, ibadah kami di tempat ini Tuhan.
Agar hanya nama-Mu Tuhan ini dipermuliakan Tuhan. Melalui apapun, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Banyak orang yang berdampak Tuhan dari pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan Tuhan Yesus ibadah kami Tuhan Yesus dari pertengahan ini sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Berikan berkati Tuhan tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Begitu juga untuk tangan-tangan belum dapat memberikan Tuhan. Ajar kami untuk memberi Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa memperluas pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenang-Mu. Saya undang bangkit berdiri saudara. Oh Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan. Benar Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan.
Haleluya. Benar Bapa di dalam surga. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Dengan apa yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Bapa. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu memberi kami kekuatan. Selalu memberi kami kesehatan Tuhan. Di tengah badai situasi bencana yang terjadi. Tetapi kami tetap bisa bersyukur kepadamu. Karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh datang di dalam rumah-Mu. Mungkin banyak saudara kami ini dalam kebanjiran saat ini Bapa. Banyak anak-Mu juga yang sakit saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan jamah setiap anak-anak-Mu. Memberi kekuatan, memberi kesembuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan kami. Terlebih hamba-Mu. Biarlah setiap hamba beritakan Roh Kudus ini akan pimpin. Hamba tidak ada apanya di hadapan-Mu. Hanya setitik debu tanah. Tetapi Roh Kudus akan tolong. Terima kasih. Kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Segala kuasa roh jahat yang coba mengganggu firman-Mu. Kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi sekali lagi saudara sekalian. Senang sekali bertemu dengan semua saudara. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sangat baik. Kalau saya bisa ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau belajar bersama firman Allah. Kita akan buka Injil Matius, pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semua saudara. Khotbah Tuhan Yesus dikatakan di sini. Kamu, saudara, saya adalah garam dunia. Garam diperlukan untuk penyedap, melesatkan makanan, mengasinkan makanan, mencegah pembusukan. Bisa membuat juga gurih. Kalau saudara makan kelapa puan tanpa garam, rasanya apa? Hambar. Hambar. Kalau cuma dengan gula pasir tanpa garam itu enggak enak. Setiap masakan makanan semua harus diberi garam. Rasa gurih, rasa lesat, rasa nikmat. Bagi orang yang sakit darah tinggi mungkin harus kurangi garam. Enak? Enggak enak. Enggak membuat selera makan. Karena apa? Walaupun masakan itu luar biasa. Walaupun mungkin daging. B2 dan sebagainya. Masakan-masakan mungkin yang mahal. Tapi kalau tidak diberi garam. Rasanya tidak enak.
Saudara, garam juga diperlukan oleh pelayan-pelayan yang menangkap ikan untuk supaya tidak busuk. Maka diberi garam. Garam baru bermanfaat ketika dia memberikan rasa bagi sesuatu yang di luar dari dirinya. Dia tidak memiliki arti apa-apa untuk dirinya sendiri. Garam tetap tinggal garam. Apa yang dia rasa? Ya nggak ada rasa, ya memang garam. Tapi waktu dia berikan, waktu garam itu diberikan kepada suatu masakan atau minuman, maka garam itu bermanfaat. Melesatkan. Saudara, garam membuat makanan jadi enak. Sepandai-pandainya orang masak, kalau tidak diberi garam, itu tidak enak. Saudara boleh coba. Jadi garam membuat makanan jadi lesat. Enak. Amin. Jangan bengong. Saudara ya. Iya, amin. Garam mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Garam ya tinggal garam. Dia nggak bisa dipengaruhi. Dipengaruhi apa? Dia tetap garam. Tapi dia bisa mempengaruhi. Begitu dimasukkan ke dalam masakan, dia bisa mempengaruhi masakan itu. Oh, jadi asin. Oh, jadi enak. Kalau garam itu sendiri tawar, ada gunanya enggak? Saya pernah beli garam, saya lupa merek apa. Itu sudah pakai banyak sekali, tetapi tidak ada rasa. Masukin lagi, gak ada rasa. Selain dibuang, kata firman Allah, diinjak. Tidak bisa lagi ditaruh di atas meja makanan. Tidak bisa taruh di dapur, dibuang. Saudara, firman Allah berkata kepada kita, pada saudara dan saya sekalian, bahwa Yesus katakan, kamu saudara dan saya adalah garam dunia. Saudara, Tuhan mau saudara menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi lain orang. Hidup saudara, hidup saya, biarlah menjadi garam yang berguna bagi lain orang. Sebagaimana tadi saya katakan, garam itu sendiri berguna bagi masakan di luar dari dirinya sendiri. Demikian saudara dan saya, kita harus menjadi pribadi yang mampu memberikan rasa kepada lain orang. Kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Kepada keluarga kita. Kepada dunia. Disertai dengan kesaksian. Dengan doa. Tujuannya untuk membawa orang datang kepada Yesus. Kalau hidupmu tidak menjadi garam, kalau pribadi saudara tidak menjadi garam, tidak bisa membawa orang kepada Kristus. Ya seperti garam tadi. Tawar, akan dibuang, akan diinjak-injak. Tapi Yesus mau saudara dan saya jadi garam. Membawa orang kepada Kristus. Karena jalan satu-satunya hanya Yesus. Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ada banyak jalan ke Roma. Tapi jalan ke surga hanya Yesus satu-satunya. Saudara, garam dunia. Kalau kita menjadi garam dunia, maka kehadiran saudara dan saya sekali lagi harus mengenakan orang di sekitar kita. Rasa diberkati,
rasa dikuatkan, rasa dihibur. Waktu dia di dalam kesusahan, waktu dia di dalam keperluan, saudara, kita harus jadi garam. Dengan perbuatan kita, dengan mengasihi, dengan menolong, dengan membantu. Kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini di dalam keperluan. Apakah hidupmu sudah jadi garam? Apakah hidup saudara dan saya sudah menjadi garam? Saudara, kita harus juga bisa mempengaruhi orang lain di dunia ini. Bukan dunia yang mempengaruhi saudara dan saya. Tapi kita mempengaruhi dunia ini. Orang-orang yang masih banyak belum bertobat. Orang-orang yang perlu banyak ditolong. Saudara, kita harus bisa mempengaruhi. Garam mempengaruhi. Dia tidak bisa dipengaruhi. Dia tetap garam asin. Tapi dia bisa mempengaruhi menjadi makanan enak. Tanpa garam tidak enak. Firman Allah berkata Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berubahlah sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita harus berubah. Jangan serupa dengan dunia. Jangan hidup kita sebagai anak Tuhan tapi kok sama ya. Oh anak Tuhan sama di luar Tuhan. Gak beda jauh loh. Sama saja. Perkataannya tidak membangun. Hambar. Tidak menguatkan. Cuek. Tidak peduli. Tidak ada kasih. Di mana hidup kita saudara? Apakah kita sudah menjadi garam? Apakah orang lain bisa rasa dengan kehidupan kita? Apakah orang lain bisa tahu, ini ya bedanya anak Tuhan. Kita harus beda loh. Jangan serupa dengan dunia ini. Contoh. Dalam hal merokok, minuman keras, narkoba. Ada seseorang yang berani tawarkan kepada kita. Apakah kita bisa menolak? Tidak. Tidak, di atas tidak. Apakah kita sebaliknya? Oh iya. Karena malu, karena gengsi, oke aja lah. Berarti hidup kita ini mudah dipengaruhi ya. Bukan kita mempengaruhi orang-orang yang di luar Tuhan. Tapi kita dipengaruhi. Padahal kita sudah diselamatkan. Padahal kita sudah tahu jalan keselamatan. Tapi kita mudah sekali dipengaruhi. Mari saudara. Kita yang mempengaruhi dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mana yang baik? Mana menurut kehendak Allah yang benar atau yang tidak? Bisakah, dapatkah saudara dan saya mempengaruhi orang-orang yang di luar sana untuk dia datang kepada Tuhan Yesus? Bisakah kita membawa mereka untuk dia membaca firman, untuk dia berdoa, untuk dia dapat melayani Tuhan? Bisakah kita mempengaruhi mereka? Tentu dengan kehidupan kita, dengan cara hidup kita, karakter kita. Apakah dengan hidup ini bisa menyenangkan Tuhan terutama?
dan menyenangkan kepada sesama, baru kita menyenangkan diri kita sendiri. Apa kita cuma egois? Saudara sekalian, orang yang percaya harus menjadi teladan di dalam dunia ini. Karena gereja yang suam-suam kuku, ingat firman Allah di Wahyu. Wahyu pasal 3, 15, 16. Kalau kamu suam kuku, kalau kamu tidak panas, tidak dingin, aku akan muntahkan kamu. Kalau kamu tidak menjadi garam, dan garam itu menjadi tawar, dan tidak berarti akan diinjak-injak. Tidak ada lagi di atas meja makan kita. Sudah tawar. Sudah tidak ada rasa. Sebagai anak Tuhan, mari saudara, di tengah dunia saat ini, kita harus jadi garam. Harus ada rasa. Supaya dunia bisa melihat siapa kita. Siapa saudara dan saya. Kita tidak perlu berkata, oh saya ini anak Tuhan loh. Saya ini rajin doa. Saya ini melayani. Saya ini berpuasa. Saya ini orang yang baik. Suka menolong orang. Tidak perlu kita berkata demikian. Tapi dengan cara hidup kita, orang bisa menilai kita. Oh, itulah bedanya anak Tuhan. Itulah anak Tuhan yang benar-benar murni. Ada kasih. Tadi saya katakan, tidak perlu kita memuji diri kita sendiri. Wah, saya ini paling hebat. No, sorry. Bukan Tuhan yang memuji kita. Kita tidak perlu hormat daripada manusia. Kita tidak perlu dipuji oleh manusia. Tapi dialah Tuhan yang memuji kita. Haleluya. Kamu adalah terang dunia. Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12. Siapakah terang dunia? Kata Yesus, akulah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Selain jadi garam, kita harus jadi terang. Karena Yesus yang kita sembah, dia terang dunia. Dunia sekarang gelap secara rohani. Gelap. Terang berarti menghalau kegelapan yang berada di sekitarnya. Itulah terang. Sebagai terang dunia, saudara dan saya, kita harus menjadi anak Tuhan yang bisa mengeluarkan cahaya, yang bisa bersinar di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga orang dapat melihat dengan jelas. Kita membawa kebenaran firman Allah. Kita memberitakan firman Allah pada jalan kebenaran. Supaya orang bisa melihat, oh ini jalan kebenaran. Karena firman Allah berkata, Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini firman Allah. Sudahkah kau baca? Siapa yang baca firman Allah? Siapa yang merenungkan firman Allah? Ini terang loh. Terang. Terang bagi jalanku. Dia yang memimpin hidup saudara dan saya kepada jalan yang benar. Kalau dunia gelap saat ini, saudara, tanpa firman Allah kita akan jatuh. Karena gelap. Kita akan sandung. Tapi kalau ada firman Allah yang menuntun saudara dan saya kepada jalan yang benar. Waktu kita mau menjalani yang tidak benar, maka firman Allah
menuntun kita. Nah, kemari. Bukan itu. Karena kita tahu kebenaran firman. Kalau kita tidak baca firman, dari mana kita tahu? Dari mana saya tahu? Saya juga nggak tahu. Saya perlu baca. Saya perlu belajar. Kita harus sama-sama belajar. Seorang anak tidak belajar, tidak bahkan bisa jadi pintar. Tapi waktu dia belajar, dia jadi anak yang pintar. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Waktu Allah jadikan langit, memisahkan terang dan gelap. Kejadian 1 ayat 4. Maka terang itu baik adanya. Kata firman Allah, baik. Waktu dia menciptakan manusia terakhir kejadian 1 ayat 31. Maka manusia dikatakan Allah mengatakan segala yang dijadikan sungguh amat baik. Baik. Terang sama gelap gak bisa jadi satu ya saudara. Kalau terang datang, gelap pasti lari. Pasti kalah. Terang mempengaruhi gelap. Terang tidak bisa dipengaruhi oleh gelap. Kalau saudara sebagai anak terang, saya sebagai anak terang, kita tidak mudah dipengaruhi oleh dunia yang gelap saat ini. Karena Yesus adalah terang dunia. Tapi setelah kejadian pasal 3, manusia mulai jatuh dalam dosa. Dosa mulai masuk. Dan dosa nenek moyang kita. Dunia penuh dengan dosa, sekarang ini apa lagi? Dunia penuh dengan apa? Hal-hal yang tidak baik. Tidak peduli kepada Tuhan. Tidak peduli kepada agama. Kelihatannya ibadah. Tapi. Sorry. Dunia sedang menuju kepada penghukuman Allah. Yaitu neraka. Kalau saya renungkan Tuhan. Berapa banyak yang menuju neraka. Berapa banyak yang menuju surga. Karena firman Allah berkata sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Sudahkah saudara dan saya menjadi garam dan terang? Jangan cuma dipanggil loh. Buat apa gereja penuh sesak. Tapi yang dipilih. Saya gak mau yang dipanggil. Saya mau yang dipilih. Jadilah garam. Jadilah terang. Sebagai terang. Saudara dan saya. Firman Allah katakan. Beritakanlah Injil. Saya sering kali kata siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Bersaksi. Menyatakan bahwa hukuman Allah akan datang. Jangan cuma berkat-berkat doang loh. Oh saudara ikut Tuhan pasti diberkatin loh. Pasti diberkatin loh. Pasti diberkatin. Tapi begitu menghadapi kesulitan. Mana Tuhan? Katanya berkati saya. Katanya hidup saya terus enak. Begitu dapat kesulitan, dapat. Mulai apa? Mulai meninggalkan Tuhan. Beritakan firman. Mendorong orang untuk dia bisa percaya terima Yesus sebagai juru selamat. Saya tahu kita cuma bisa memberitakan. Kita cuma bisa mengabarkan. Karena firman Allah katakan, pergilah kamu, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita loh. Sebagai garam dan terang. Jangan garam itu menjadi tawar. Efesus pasal 5 ayat 8-9 katakan. Memang
Dahulu kamu adalah kegelapan. Memang saudara dan saya dulu gelap. Belum kenal Tuhan. Hidup masih urak-urakan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang setelah kita percaya, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita adalah terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, bukan anak gelap. Dulu kita belum kenal, kita nggak ngerti firman, kita nggak tahu. Sekarang sudah tahu, ya kalau udah tahu berubah dong. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mana kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang iya. Baca firman dong, jadi tahu. Dulu gelap, makanya hidup sebagai anak terang. Ayat 9 katakan, Efesus 5 ayat 9. Terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Orang yang ada terang Kristus, dia baik. Tapi ingat, bukan saya katakan kebaikan menyelamatkan kita. No, kebaikan tidak menyelamatkan. Kalau kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus itu baik kan? Amin. Yesus baik. Amin. Oh, sebagian besar bilang, saya belum merasakan Yesus baik kok. Saya belum diberkatin kok. Saya belum ditolong kok. Saya belum disembuhkan kok. Amin dah. Amin. Yesus baik. Saudara bisa nafas. Bisa nafas. Saudara hidup. Ada berapa banyak orang di rumah sakit ICU gak bisa nafas. Ada berapa banyak orang harus bayar nafas. Nafas pun kita perlu bersyukur bahwa Yesus baik. Begitu bangun pagi. Haleluya. Yesus kau baik. Saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa berjalan. Bahwa Yesus baik. Itulah kebaikan Tuhan. Jangan turut ambil bagian dalam perbuatan gelap. Tidak berbuahkan apa-apa. Kalau kita berjalan di dalam kegelapan. Tidak ada hasil. Tidak ada buahnya. Tapi kalau kita berjalan di dalam terang. Tetap kita bisa bersyukur. 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Bisakah kita seperti ini? Bisakah saudara dan saya bisa seperti ini? Lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Mungkin tidak ada tempat berteduh. Kalau kami dimaki, kita memberkati, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara, haleluya. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Bisa gak saudara? Menjadi garam dan terang. Tidak membalas. Tidak sakit hati. Tidak ada kepahitan dan kebencian.
berkati, sabar, mau difitnah, puji Tuhan. Haleluya, amin. Difitnah, tetap jawabnya dengan ramah. Bahkan kita menjadi kayak sampah kotoran yang tidak dinilai oleh manusia atau masyarakat. Tetap sabar. Mengalami kesusahan, tetap bersyukur Tuhan baik. Bisa nggak saudara? Bisa nggak kita jadi garam? Oh, memang kadang orang bilang ngomong bisa gampang, mudah. Tapi coba dong, lagi mengalami, lagi menghadapi situasi itu. Tapi firman Tuhan mengajar kita, kamu harus jadi garam, kamu harus jadi terang. Tidak ada sungut-sungutan, tidak ada caci maki, tidak balas dengan kepahitan, kemarahan dan sebagainya. Tetap bersyukur, tetap berkata bahwa Tuhan baik. Sekalipun makan dengan apa adanya, Tuhan baik. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita tetap bersyukur? Apakah kita bisa bilang Tuhan itu baik? Walaupun makan dengan tahu tempe sepotong. Coba lihat mereka yang di bawah. Tuhan berkati mereka Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Haleluya. Mari saudara, tetap kita bersyukur walaupun kita hadapi situasi saat ini yang kita tidak mengerti. Kapan pandemi ini berlalu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi saya percaya Tuhan berikan kita semua kekuatan dan kesehatan. Tetap setia, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Kau baik Yesus, kau baik. Walaupun mungkin tidak ada pekerjaan saudara. Percaya Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Burung dia pelihara. Bunga dia pelihara. Masakan kita tidak dipelihara? Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan. Haleluya. Haleluya. Kalau kita hidup berbeda dengan orang dunia. Firman Allah katakan di sini. Kembali ke Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Haleluya. Saudara, kalau kehidupan kita menjadi terang. Menjadi pelita. Pelita itu tidak akan taruh di bawah. Pelita itu akan taruh di atas kaki Dian. Dan pelita itu akan menyala, menerangi seluruh ruangan itu. Kalau saudara dan saya yang menjadi terang dalam dunia ini. Hidup kita, hidup saudara, hidup saya. Menjadi terang yang menerangi dunia ini di mana kita ada. Tidak bisa tersembunyi, tidak bisa ditutupi, tidak bisa. Terang itu pasti akan kelihatan. Oh, ada terang di situ. Kalau lampu mati, saudara, seandainya lampu mati gelap peteng. Kita buru-buru cari terang. Walaupun kecil, walaupun baterai yang kecil, walaupun baterai HP, handphone, kita nyalakan. Oh, itu terang, ada terang. Semua akan memandang, semua akan melihat kepada terang itu. Demikian saudara dan saya. Kalau kita menjadi terang dalam dunia yang gelap, orang akan melihat kita. Orang akan melihat perbuatan kita. Oh, siapa dia?
oh anak Yesus, anak terang. Makanya hidup kita harus hati-hati. Orang akan menilai, orang Kristen tuh hidupnya kok kayak begitu. Jadi batu sontohan sanun. Oh, anak Tuhan itu yang di situ hidupnya begini loh. Tidak pernah ribut, damai, baik, ramah, kata-katanya penuh arti, tidak kasar, lemah lembut. Bukan kita yang lihat sendiri. Terang itu nggak bisa lihat dirinya sendiri. Dia tidak berfungsi untuk diri dia sendiri seperti garam saya katakan. Tapi terang itu memantulkan sinar, memantulkan cahaya. Sehingga orang bisa lihat, oh itulah anak-anak Tuhan. Sehingga pada waktu kita menginjil, pada waktu kita bersaksi, orang itu akan datang kepada Tuhan. Orang itu akan mau cari tahu siapakah orang yang kau sembah setiap hari. Karena aku melihat perbuatanmu luar biasa. Engkau beda dari yang lain. Haleluya. Jangan kita menjadi terang hanya di gereja. Oh, di gereja saya menjadi garam dan terang. Begitu keluar dari gereja, kita tidak menjadi garam dan terang lagi. Firman Allah katakan, kamu garam dunia, kamu terang dunia. Bukan dibilang terang di gereja. Kalau cuma jadi terang di gereja, apa artinya? Apa artinya? Saudara masing-masing jawab sendiri. Saya bisa memuji Tuhan, saya bisa menyanyi, saya bisa melompat, saya bisa lakukan ini semua. Tapi begitu kita keluar dari gereja, hidup kita tidak menjadi garam dan terang. Mari saudara dan saya, kita harus menjadi terang dimanapun kita ada, kapanpun, situasi apapun. Jadilah garam dan terang dunia. Kalau cuma jadi garam, terang, cuma di gereja, sayang, 1000 sayang. Gereja kita bisa bersyukur, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Kata Tuhan, mana hidupmu? Kau belum menyenangkan hatiku? Apakah kau sudah jadi garam dunia dan terang dunia? Jadi garam terang dunia. Terutama untuk Tuhan. Kedua untuk sesama kita. Ketiga untuk diri kita sendiri. Haleluya. Terang juga memberi arah. Oke? Ada terang kita tahu, oh saya mau jalan ke sana cari tempat yang terang. Kalau gelap mana bisa jalan saudara. Kalau saudara gelap mati lampu. Seandainya kita gelap malam, bukan siang gini hari kalau mati lampu masih ada cahaya. Gelap saudara turun tangga, terus jatuh, bisa jatuh. Jadi kalau ada terang, itu tangga terap. Saya mesti turun pelan. Jadi menunjukkan, mengarahkan kita untuk kita berjalan yang benar, tidak jatuh. Jadi firman Allah ini terang, pelita. Karena saudara menjadi terang. Sekarang saya mau bertanya, sudahkah kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita membawa keluarga kita, karena kita adalah terang, membawa keluarga kita untuk datang percaya kepada Yesus?
Firman Allah katakan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut bagi dia. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sebagai orang tua, didik anak kita. Didik menurut jalan yang patut, menurut jalan yang firman Allah katakan, karena dia jalan yang benar. Apa masa bodoh? Biarinlah, dia mah udah gede, bawa dia sendirilah mau kemana kek, terserahlah, saya mah terserah tante, terserah pak. Ada orang tua yang begitu loh, ada. Nggak bisa diatur, biarin deh jalan maunya dia lah, maunya dia. Kalau dia jatuh gimana? Kalau dia terhilang gimana? Kalau dia tersesat gimana? Bodoh amat, yang penting gue yang selamat. Gitu. Bawa anak kita. Selagi masih kecil. Dia akan tahu jalan yang benar. Dia akan tahu beriman kepada siapa. Dia akan takut kepada Tuhan. Didik dia. Dengan firman Tuhan. Jangan cuek. Kalau Tuhan Yesus datang sebentar, yang selamat cuma orang tuanya doang. Anaknya kagak. Demikian juga suami istri. Bawa. Kasih tahu firman Tuhan. Gak usah takut. Gak usah takut. Nanti dia marah, dia ngomel. Berdoa dulu dong sebelum berdoa. Supaya Tuhan kasih kita hikmat. Dididik dia. Haleluya. Kita perlu bawa saudara kita, keluarga kita. Untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Jadilah garam dan terang di dalam dunia ini. Bukan hanya sebatas di gereja. Tapi dimanapun, kapanpun saudara ada. Jadi garam dan terang. Kita tahu sebagai kesimpulan. Garam berfungsi untuk membuat makanan jadi enak, lezat, gurih. Biarlah hidup kita juga sebagai orang percaya. Jadilah garam yang enak dirasakan orang. Orang bisa melihat siapa kita. Kata-kata kita tidak kasar. Tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Ingat. Seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan tidak boleh punya kemarahan, kebencian. Bagaimana seorang pemimpin mempunyai kebencian, kemarahan? Allah benci orang yang punya kebencian. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Tidak ada boleh kepahitan. Kehadiran kita membawa orang menjadi garam, membawa orang datang kepada Tuhan. Menjadi terang, orang datang kepada Tuhan. Bagaimana cara hidup kita agar kita menjadi garam dan terang? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Selalu hidup di dalam doa. Banyak berdoa. Mau jadi garam, mau jadi terang, hidup di dalam doa. Selalu merenungkan firman Tuhan. Mazmur. Kita baca Mazmur ayat 1, 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Selain berdoa. Nih, baca, renungkan. Siang dan malam. Renungkan firman Allah. Saudara mau jadi garam dan terang. Banyak berdoa.
Baca firman. Bukan baca reret. Renungkan. 1 Tesalonika 18. Selalu bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itulah kehidupan kita. Dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia yang gelap saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian itu kembali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Oh Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti bicara, Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau tolong firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa semua di dalam nama Yesus. Biar kami boleh menjadi terang. Kami boleh menjadi garam di dalam dunia saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini karena kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, memuji Tuhan. Dan kita mau Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Puji Tuhan. Baiklah, pada pagi ini saya akan umumkan jam ibadah kita. Dan jam ibadah kita itu kebaktian umum itu jam 8 pagi. Dan dilanjutkan juga bersamaan dengan sekolah minggu di bawah. Dan kebaktian remaja yaitu jam 12 siang. Ya. Dan hari Selasa ada kebaktian doa yang dimulai dari jam 6 sampai selesai. Untuk kita menjadi kuat untuk menerima kepenuhan kuasa Roh Kudus. Hari Kamis ada kebaktian atau ibadah PPK dan hari Jumat ada kebaktian kaum wanita jam 3 sore dan kebaktian kaum pria dilanjutkan dengan kaum pria maksudnya jam 7 malam. Ya, hari Sabtu ada kebaktian dewasa muda jam 6.30 ya, puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Pertama saya jelasin dulu ya, ini rekaman ini kalau dulu memang selalu kita bikin CD waktu zamannya Om Timothy, kita jualin 10.000 kalau nggak salah ya. Nah itu bisa beli CD-nya. Saya waktu di kantor sering lihat-lihat CD itu banyak udah bertahun-tahun. Bahkan udah nggak bisa diputar lagi. Saya teringat lagi sama YouTube ini. Jadi saya pikir setiap ibadah kita buat rekaman ya. Yang mau nonton ulang silakan ditonton ulang. Bukannya saya suruh ibadah ya. Tapi rekaman ini boleh, yang tidak bisa datang mau lihat silakan aja. Sama orang yang dari sini mau lihat ulang rekaman itu boleh.
saya akan mau coba memperbaiki ibadah sekarang ini ya saudara. Dari puji-pujiannya semua dari awal kita sudah mulai 7:30. Kita untuk praise worship dulu ya, pujian pemula awal. Biar kita menyembah Tuhan dengan baik. Biar Tuhan berkenan dalam ibadah kita. Dan saya lihat sudah mulai tertib, lagi ibadah, lagi berdoa, tidak ada yang jalan. Kita manusia lihatnya enak ya, apalagi Tuhan. Hargailah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bisa menghargai Tuhan, pasti Tuhan senang. Oke, setiap hari Senin kita ada latihan untuk vokal. Nah, saya sudah minta beberapa jemaat di WA-in untuk datang, tolong hadir hari Senin. Kita mau ada audisi, maksudnya jemaat yang memang pengen, yang punya talenta dalam bernyanyi, suara yang Tuhan berikan, kita mau lihat dan kita persilakan untuk menjadi well singer di tempat ini. Oke, selanjutnya yang terakhir, gereja kemungkinan akan mengadakan, ada rencana ya, mungkin seminggu 3 kali, kita akan buat baksos makan murah. Dan nanti akan dirapatin lagi dan akan dijual setiap siang di depan gereja. Jadi untuk siapapun yang membeli dengan harga mungkin Rp5.000 atau Rp7.000 bisa makan nasi dan sebagainya dengan lauk-lauknya. Dengan keterbatasan porsi. Nah, ini masih dirapatin. Nah, kalau memang kita perlu banyak rencana ke depan, biar nama Tuhan dipermuliakan saja. Ya, dengan kita memberi, pasti Tuhan akan berkati. Jangan takut kita mengeluarkan uang atau apapun ya. Karena Tuhan pasti akan mengganti gitu. Tuhan pasti akan memberkati orang yang memberi. Untuk selanjutnya kita serahkan, kita akan tutup ibadah ini berdoa fajar. Ya, kita juga akan tetap berdoa untuk Om Paul ya, dengan keterbatasannya pada saat ini, dan kita tahu kita akan tetap berdoa supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Ya, baiklah, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi sampai akhirku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menjamin janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia. Untuk melayanimu. Bapa Surgawi,
Pada akhir dari ibadah kami pada pagi ini, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kamu tolong kepada kami semua Tuhan, supaya yang tidak hadir pada pagi ini, yang mungkin dalam keadaan yang banjir Tuhan, walaupun banjir serumah Tuhan, biarlah kami mau berseru hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan. Jemaat kami yang dalam kesulitan, Engkau saja yang akan berkati mereka Tuhan. Biarlah Bapak kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh menerima anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah pada pagi ini kami yang sudah hadir di tempat ini, juga Engkau mau tolong Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, Engkau akan tolong Tuhan untuk segala aktivitas kami yang akan kami lakukan pada pagi ini. Dan sepanjang minggu yang akan datang, Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah Bapak Engkau saja yang akan selalu menolong kepada kami. Dan biarlah pada akhirnya kami akan menerima berkat-berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita. Biarlah berkat-berkat yang Engkau telah siapkan bagi kami. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus akan tetap tinggal mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan dan membawa kami untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita.